Assalamualaikum Sobat Azab Dunia. Selamat datang di channel yang akan membuka mata kita tentang kisah nyata azab, karma, dan akibat dari keserakahan manusia. Di sini, kita tidak sekedar bercerita, tapi menelusuri pelajaran hidup yang tak bisa dihindari. Siap untuk menyelami kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding? Yuk, kita mulai. Pagi itu, suasana sekolah tampak seperti biasa. Suara bel berbunyi nyaring, memanggil para siswa untuk segera masuk ke kelas. Di lorong-lorong sekolah, murid-murid berlarian kecil. Sebagian masih tertawa, sebagian lagi terburu-buru karena takut terlambat. Di antara semua itu, ada satu sosok yang selalu menjadi pusat perhatian. Pak Rendra. Ia berjalan dengan langkah tegap, membawa buku di tangannya. Wajahnya terlihat serius, tapi tidak menyeramkan. Justru banyak murid yang segan sekaligus hormat padanya. "Selamat pagi, Pak," sapa beberapa siswa hampir bersamaan. Pak Rendra hanya mengangguk pelan, sesekali tersenyum tipis. Ia dikenal sebagai guru yang disiplin, tidak suka murid yang malas, tidak suka alasan dan selalu menuntut yang terbaik. Tapi anehnya, murid-murid tetap menyukainya. Karena di balik ketegasannya, ia sering memberi nasihat. "Kalau kalian mau sukses, jangan setengah-setengah," ucapnya suatu hari di kelas. "Hidup itu keras, kalian harus lebih keras lagi." Kata-kata itu sering diingat murid-muridnya. Di kelas, suasana langsung berubah saat ia mulai mengajar. Semua jadi lebih fokus, tidak ada yang berani bermain-main. "Buka buku halaman 45, katanya tegas. Suara kertas di balik terdengar serempak. Pak Rendra menjelaskan dengan jelas dan runtut. Ia tipe guru yang benar-benar paham materi. Bahkan, murid yang biasanya sulit mengerti pun bisa mengikuti pelajarannya. Itulah yang membuatnya dihormati. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan Pak Rendra di luar sekolah. Sepulang mengajar, ia tidak langsung pulang ke rumah dengan perasaan tenang seperti yang dibayangkan orang-orang. Ia justru sering terlihat murung. Di rumahnya yang sederhana, ia duduk sendirian di ruang tamu. Tumpukan kertas berserakan di meja. Tagihan listrik, cicilan, dan berbagai kebutuhan lainnya menumpuk. Ia menarik napas panjang. "Gaji segini, mana cukup?" gumamnya pelan. Kehidupannya tidak semudah yang terlihat. Ia harus menanggung banyak kebutuhan. Ditambah lagi, ia memiliki gaya hidup yang diam-diam mulai berubah. Ia ingin terlihat lebih di mata orang lain. Ponsel mahal, pakaian bagus, dan keinginan-keinginan lain yang sebenarnya di luar kemampuannya. Malam hari, Pak Rendra sering tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh tentang uang, tentang kebutuhan, tentang keinginannya yang semakin besar. "Harus ada cara," bisiknya. Di titik itulah sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Sesuatu yang awalnya kecil, tapi perlahan akan menjadi besar. Keesokan harinya, ia kembali ke sekolah seperti biasa, mengenakan pakaian rapi, berjalan dengan penuh wibawa, dan mengajar seperti tidak ada masalah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik sosok guru yang dihormati itu sedang tumbuh benih keserakahan. Dan benih itu perlahan akan menghancurkan semuanya. Hari itu, suasana kelas terasa sedikit berbeda. Pak Rendra berdiri di depan kelas lebih lama dari biasanya. Ia tidak langsung membuka pelajaran. Tangannya memegang buku, tapi pandangannya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Murid-murid mulai saling pandang. "Tumben, Pak Rendra diam aja," bisik salah satu siswa. Beberapa detik kemudian, Pak Rendra menarik napas panjang. "Anak-anak," ucapnya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. "Bapak mau menyampaikan sesuatu." Kelas langsung hening. Semua perhatian tertuju padanya. "Sekolah kita sedang butuh dana tambahan," lanjutnya. "Ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki.
Selain itu, kita juga berencana mengadakan kegiatan kelas supaya kalian bisa belajar lebih maksimal. Murid-murid mengangguk. Mereka percaya. Selama ini Pak Rendra tidak pernah berkata yang aneh-aneh. Apa yang ia sampaikan selalu masuk akal. Jadi, katanya lagi, setiap siswa diminta untuk membawa iuran sebesar Rp100.000. Beberapa murid terlihat kaget. Bukan karena tidak mau, tapi karena jumlahnya cukup besar bagi sebagian dari mereka. Di bangku belakang, seorang siswa bernama Dika terlihat gelisah. Ia tahu kondisi keluarganya tidak mudah. Ayahnya hanya buruh harian, ibunya jualan kecil-kecilan di rumah. 100.000 bukan jumlah yang kecil. Tapi kalau ini untuk sekolah, pikirnya. Ia tidak berani bertanya. Bapak harap kalian bisa mengerti. Ini demi kebaikan kalian juga. Nada suaranya terdengar meyakinkan. Dan memang tidak ada satupun murid yang curiga. Baik, Pak, jawab mereka hampir bersamaan. Hari itu sepulang sekolah, beberapa murid langsung membicarakan hal tersebut. Kamu udah bilang ke orang tua belum? Tanya Rani. Belum, takut sih, jawab temannya. Ya, mau gimana lagi? Ini kan dari sekolah. Semua merasa itu kewajiban. Di rumah, Dika memberanikan diri bicara pada ibunya. Bu, besok harus bayar iuran sekolah, katanya pelan. Ibunya yang sedang menghitung uang dagangan langsung menoleh. Berapa, Nak? Dika menunduk. 100.000. Ibunya terdiam. Wajahnya berubah. Jumlah itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka keluarkan. Malam itu, ibunya membuka laci kecil. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang yang sudah disimpan untuk kebutuhan sehari-hari. Ia menghela napas. Ya sudah, ini buat kamu, katanya sambil menyerahkan uang itu. Dika ragu. Bu, gak apa-apa. Ibunya tersenyum meski terlihat dipaksakan. Gak apa-apa, yang penting kamu sekolah yang benar. Dika mengangguk tapi hatinya terasa berat. Keesokan harinya, satu persatu murid mulai mengumpulkan uang. Pak Rendra duduk di meja, mencatat nama-nama yang sudah membayar. Bagus, bagus, katanya setiap menerima uang. Tumpukan uang itu semakin banyak. Amplop demi amplop berpindah ke tangannya. Namun saat kelas mulai sepi dan semua murid sudah keluar, Pak Rendra membuka laci mejanya. Ia menatap uang itu lama. Tangannya sedikit gemetar. Dalam hatinya ada dua suara yang bertentangan. Ini amanah, jangan disalahgunakan. Tapi kamu butuh uang, ini kesempatan. Ia menelan ludah. Pikirannya kembali pada tagihan di rumah, pada hutang yang mulai menumpuk, pada keinginannya yang belum terpenuhi. Akhirnya, ia mengambil sebagian uang itu. Awalnya hanya sedikit. Cuma pinjam, nanti juga diganti, bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menenangkan hati, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih gelap. Hari itu, tidak ada yang berubah di mata murid-murid. Pak Rendra tetap guru yang sama, tegas, bijak, dihormati. Namun tanpa mereka sadari, kepercayaan yang mereka berikan perlahan mulai disalahgunakan. Dan ini baru permulaan. Suara rintik air menghantam atap rumah Pak Rendra, menciptakan suasana yang dingin dan sepi. Ia duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani cahaya redup dari layar ponselnya. Di atas meja, amplop berisi uang iuran murid masih tergeletak. Sebagian sudah ia ambil, sebagian lagi masih utuh. Tatapannya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia membuka ponselnya, menggulir layar tanpa tujuan. Hingga tiba-tiba, sebuah iklan muncul. Mainkan sekarang, menang besar hanya dengan sekali klik. Pak Rendra berhenti. Alisnya sedikit mengernyit. Apaan ini? Gumamnya. Ia hampir menutupnya. Tapi entah kenapa, jarinya justru menekan iklan itu. Sebuah halaman terbuka. Warna-warni mencolok, angka-angka bergerak cepat,
dan janji kemenangan besar terpampang jelas. Ada tulisan besar di tengah layar. Banyak yang sudah menang jutaan rupiah hari ini. Jantung Pak Rendra berdegup sedikit lebih cepat. Beneran bisa, pikirnya. Ia mulai membaca-baca testimoni, angka kemenangan, dan tampilan permainan yang terlihat mudah. Dalam benaknya muncul satu pikiran berbahaya. Kalau aku coba sedikit, siapa tahu bisa nambah uang. Awalnya ia ragu, sangat ragu. Namun kemudian ia melirik amplop di meja. Uang itu seakan memanggilnya. Cuma sedikit aja, nanti kalau menang bisa balikin, bahkan bisa lebih, bisiknya. Logika mulai kalah oleh keinginan. Akhirnya ia mendaftar. Tangannya sedikit gemetar saat mengisi data. Setelah itu, ia melakukan deposit pertama, menggunakan uang yang bukan miliknya. Permainan dimulai. Awalnya ia bingung, tapi sistemnya ternyata sederhana. Tekan tombol, tunggu hasil. Menang atau kalah. Putaran pertama, kalah. Pak Rendra menghela napas. Ah, ya udahlah, katanya mencoba santai. Ia mencoba lagi. Putaran kedua, masih kalah. Ia mulai merasa kesal. Namun di putaran berikutnya, menang. Angka di layar tiba-tiba melonjak. Saldo bertambah. Mata Pak Rendra langsung membesar. Lah, menang, katanya tidak percaya. Ia mencoba lagi, dan menang lagi. Dalam beberapa menit, uangnya bertambah. Lebih dari yang ia masukkan. Jantungnya berdebar kencang. Wajahnya yang tadi murung, kini berubah penuh semangat. Ini gampang banget, gumamnya. Ia terus bermain, dan malam itu, keberuntungan seolah berpihak padanya. Saldo terus naik. Angka demi angka membuatnya semakin percaya diri. Kalau begini, semua masalahku bisa selesai, pikirnya. Tagihan bisa lunas. Hutang bisa hilang. Bahkan ia bisa punya lebih. Pak Rendra tertawa kecil. Sudah lama ia tidak merasa selega ini. Semua beban yang selama ini menghimpitnya seolah menghilang dalam sekejap. Namun ia tidak sadar, apa yang ia rasakan bukanlah keberuntungan semata, melainkan jebakan. Malam semakin larut. Hujan masih turun, tapi Pak Rendra tidak peduli. Matanya terpaku pada layar. Jarum jam terus bergerak, tapi ia seperti kehilangan waktu. Hingga akhirnya, ia berhenti. Saldo di akunnya jauh lebih besar dari awal. Ia terdiam, lalu tersenyum lebar. Ini jalan keluar, bisiknya penuh keyakinan. Sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Pak Rendra. Ia tidak lagi melihat uang iuran sebagai amanah, melainkan sebagai modal. Modal untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan cara instan. Keesokan harinya di sekolah, ia tetap mengajar seperti biasa. Tidak ada yang berbeda di luar. Namun di dalam dirinya, ia sudah masuk ke dunia yang berbeda. Dunia yang penuh ilusi. Dunia yang akan perlahan menghancurkannya. Dan tanpa ia sadari, kemenangan kecil itu bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari kehancuran yang jauh lebih besar. Sejak malam kemenangan itu, hidup Pak Rendra terasa berubah. Ia mulai sering tersenyum sendiri. Beban yang dulu menghimpitnya kini terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya benar-benar hilang, tapi karena ia merasa sudah menemukan jalan keluar. Sebuah jalan yang menurutnya cepat dan menguntungkan. Di sekolah, Pak Rendra tetap tampil seperti biasa, rapi, tegas, dihormati. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali melihat murid-muridnya, ia tidak lagi hanya melihat mereka sebagai siswa. Ia mulai melihat mereka sebagai kesempatan. Suatu pagi, setelah pelajaran selesai, Pak Rendra kembali berdiri di depan kelas. "Anak-anak, ada pengumuman lagi," katanya. Murid-murid langsung memperhatikan. Dalam waktu dekat,
kita akan mengadakan kegiatan lomba antar kelas. Untuk itu, diperlukan tambahan dana. Beberapa murid langsung saling pandang. Baru saja mereka membayar iuran sebelumnya. "Pak, kemarin kan sudah bayar iuran," ucap salah satu siswa dengan ragu. Pak Rendra tersenyum tipis. "Yang kemarin itu untuk fasilitas, ini beda lagi. Kegiatan ini penting untuk prestasi kalian." Nada suaranya tetap tenang, tapi tegas, seolah tidak memberi ruang untuk membantah. "Jumlahnya tidak besar," lanjutnya, "hanya Rp50.000. Namun, bagi sebagian murid, jumlah itu tetap berat. Apalagi jika harus diminta lagi dalam waktu dekat." Di bangku tengah, Rani terlihat gelisah. "Orang tuaku pasti nanya lagi," bisiknya pada temannya. Di belakang, Dika hanya diam. Ia bahkan belum sepenuhnya pulih dari rasa tidak enak saat meminta uang sebelumnya. Namun, seperti sebelumnya, tidak ada yang berani menolak. Kepercayaan mereka pada Pak Rendra masih utuh. Hari demi hari, iuran kembali dikumpulkan. Dan seperti sebelumnya, uang itu tidak pernah benar-benar digunakan untuk kegiatan sekolah. Malam hari, Pak Rendra kembali duduk dengan ponselnya. Namun kali ini, tanpa ragu, ia langsung membuka aplikasi judi itu. Tidak ada lagi rasa bersalah seperti pertama kali. Yang ada hanya rasa percaya diri. Pasti bisa menang lagi, gumamnya. Ia mulai bermain. Namun kali ini, hasilnya berbeda. Putaran pertama, kalah. Putaran kedua, masih kalah. Keningnya mulai berkerut. "Ah, mungkin belum hoki," katanya, mencoba tetap tenang. Ia menambah taruhan. Putaran berikutnya, masih kalah. Nafasnya mulai berat. Tapi bukannya berhenti, ia justru semakin terpancing. "Kalau aku berhenti sekarang, rugi, harus dibalikin," pikirnya. Ia terus bermain, dan terus kalah. Dalam waktu singkat, uang iuran yang baru saja ia kumpulkan, habis, tanpa sisa. Ruangan terasa hening, hanya suara hujan kecil di luar. Pak Rendra menatap layar kosong. Saldo, 0. Tangannya gemetar. Jantungnya berdegup tidak karuan. "Gimana ini?" bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, rasa panik muncul. Namun, di tengah kepanikan itu, pikiran gilanya kembali datang. "Kalau aku minta iuran lagi, bisa diputar lagi, pasti balik." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Padahal jauh di dalam hatinya, ia tahu ini salah. Keesokan harinya, di sekolah, Pak Rendra kembali seperti biasa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam. Namun kali ini, ia bergerak lebih cepat. Belum sempat murid-murid bertanya, ia sudah lebih dulu berbicara. "Anak-anak, ada sedikit perubahan rencana," katanya. Murid-murid kembali fokus. "Kita juga akan mengadakan study tour, jadi perlu tambahan biaya lagi." Kali ini suasana kelas benar-benar berubah. Beberapa murid terlihat kaget. "Pak, lagi?" terdengar suara pelan. Pak Rendra mengangguk. "Ini kesempatan bagus untuk kalian belajar di luar kelas. Tidak semua sekolah punya kesempatan seperti ini." Alasannya terdengar masuk akal, tapi kali ini beberapa murid mulai merasa tidak nyaman. Di sudut kelas, Rani menggenggam tangannya erat. Hatinya mulai dipenuhi keraguan. "Kenapa jadi sering banget?" pikirnya. Namun sekali lagi, tidak ada yang berani menolak. Dan disitulah kebohongan Pak Rendra semakin besar. Ia tidak lagi sekedar meminjam, ia benar-benar memanfaatkan kepercayaan murid-muridnya. Tanpa ia sadari, setiap uang yang ia ambil, setiap kebohongan yang ia ucapkan, sedang membangun jalan menuju kehancurannya sendiri. Dan kali ini, ia sudah terlalu jauh untuk berhenti. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada hujan, tidak ada suara apapun. Hanya ada Pak Rendra dan layar ponselnya. Ia duduk di kursi dengan posisi membungkuk, matanya merah karena kurang tidur. Di meja, tidak ada lagi amplop tebal seperti sebelumnya. Yang tersisa hanya sedikit uang, dan rasa gelisah yang semakin besar. Sejak kekalahan terakhir, pikirannya tidak pernah tenang.
Setiap saat ia memikirkan satu hal, bagaimana cara mengembalikan uang itu. Namun bukannya mencari jalan yang benar, ia justru kembali ke tempat yang sama. Kalau aku main lagi, pasti bisa balik. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seolah menjadi mantra yang menenangkan sekaligus menjerumuskan. Dengan sisa uang yang ada, ia kembali membuka aplikasi itu. Jari-jarinya tidak lagi gemetar seperti dulu. Kini lebih cepat, lebih nekat. Putaran pertama, kalah. Ia menggigit bibir. Putaran kedua, masih kalah. Nafasnya mulai berat. Gak mungkin terus kalah, gumamnya. Ia menambah jumlah taruhan, lebih besar dari sebelumnya. Putaran berikutnya, kalah lagi. Kali ini dadanya terasa sesak. Namun bukannya berhenti, ia justru semakin terbakar emosi. Sekali lagi, pasti menang. Ia terus menekan tombol, tanpa berpikir panjang, tanpa perhitungan. Waktu berlalu, menit demi menit, jam demi jam. Dan hasilnya tetap sama. Kalah, kalah, dan kalah. Hingga akhirnya saldo kembali menjadi 0. Pak Rendra terdiam, benar-benar diam. Tangannya masih memegang ponsel, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. "Kenapa?" bisiknya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Semua uang sudah habis. Kali ini bukan hanya uang iuran, tapi juga uang pribadinya, tabungannya, semuanya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya tidak teratur, pikirannya kacau. Namun di tengah keputusasaan itu, sesuatu yang lebih berbahaya muncul. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya benar-benar hilang. Ia mengangkat kepala perlahan, matanya kosong. Kalau aku lanjut, masih ada kesempatan. Logika sudah benar-benar hilang. Yang tersisa hanya harapan palsu. Keesokan harinya, Pak Rendra datang ke sekolah dengan wajah pucat. Ia hampir tidak tidur, namun tetap memaksakan diri untuk terlihat normal. Di kelas, ia mengajar seperti biasa, tapi pikirannya tidak ada di sana. Ia sering melamun, bahkan beberapa kali salah menjelaskan materi. Murid-murid mulai merasa ada yang aneh. "Pak Rendra kenapa ya?" bisik salah satu siswa. "Kayak beda," jawab yang lain. Di sela pelajaran, Pak Rendra tiba-tiba berhenti berbicara. Ia melihat ke arah murid-muridnya, lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Dan di saat itulah, keputusan terburuk dalam hidupnya mulai terbentuk. Sepulang sekolah, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di motor menatap kosong ke arah jalan. Harus ada cara. Ia mengingat satu hal. Pinjaman. Awalnya ia ragu, namun kondisi sudah mendesak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Rendra mengajukan pinjaman online. Prosesnya cepat, terlalu cepat. Dalam hitungan menit, uang masuk ke rekeningnya. Ia menatap layar dengan nafas berat. Ada rasa lega, tapi juga ada rasa takut. Namun rasa takut itu kalah oleh satu hal, keinginan untuk bermain lagi. Tanpa berpikir panjang, ia kembali membuka aplikasi judi itu. "Ini yang terakhir," katanya pada diri sendiri. "Kalau menang, aku berhenti." Tapi janji itu adalah kebohongan yang bahkan ia sendiri tidak akan tepati. Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang guru yang dulu dihormati mulai kehilangan kendali sepenuhnya. Dan sejak saat itu, ini bukan lagi soal mencoba. Ini sudah menjadi kecanduan. Titik balik sudah terjadi. Dan jalan menuju kehancuran kini terbuka lebar. Hari-hari Pak Rendra kini dipenuhi oleh ketakutan dan kecemasan. Ia tidak lagi bisa mengajar dengan tenang. Pikirannya selalu melayang ketagihan yang menumpuk dan hutang yang semakin banyak. Setiap malam, suara notifikasi ponselnya seolah menjadi mimpi buruk. Pinjaman online dengan bunga mencekik, rentenir yang menelpon berulang kali, teman yang mulai resah karena hutang yang belum dibayar. Setiap panggilan membuat jantungnya berdegup kencang. Ia sering menolak telepon, tapi itu hanya membuat para penagih semakin agresif. Di rumah, suasana tidak kalah mencekam. Pak Rendra sering duduk termenung di ruang tamu. Ia menatap amplop kosong di meja, lalu menatap ponselnya lagi. Gimana ini? Semua habis.
uang iuran murid, tabungan, semuanya. Gumamnya sambil menggigit bibir. Setiap kali ingat murid-murid yang sudah memberi iuran dengan susah payah, hatinya terasa tersiksa. Namun, rasa takut dan putus asa menekan perasaannya. Hutang-hutang itu terus bertambah, sementara kemampuan Pak Rendra untuk membayar semakin menipis. Ia mencoba berpikir rasional. Aku harus cari cara lain, mungkin pinjam lagi, atau main lagi, pasti balik. Namun logika itu jelas sudah tidak sehat. Suatu malam, telepon berdering lagi. Kali ini dari seorang rentenir lokal. Pak Rendra, jangan main-main. Kalau nggak bayar minggu ini, kamu tahu sendiri akibatnya. Suara itu dingin, menakutkan. Pak Rendra hanya bisa menunduk. Jantungnya terasa seperti mau copot. Ia merasa dunia menekannya dari semua sisi. Ia mulai kehilangan fokus di sekolah. Saat mengajar, ia sering salah menjawab pertanyaan murid. Kadang ia lupa jadwal pelajaran. Beberapa murid mulai merasakan ada yang salah. "Pak, kenapa Bapak kayak beda ya?" tanya seorang murid kecil dengan polos. Pak Rendra hanya tersenyum kaku. Kata-kata itu menusuk hatinya, tapi ia tak bisa berkata jujur. Hidupnya berubah total. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam hanya diisi oleh mimpi buruk tentang hutang dan penagih yang mengejar. Pikiran untuk berhenti judi, untuk kembali ke jalan benar, sering muncul. Namun rasa takut dan putus asa selalu menahannya. Ia semakin dalam terjebak. Puncaknya, suatu sore, saat ia baru pulang sekolah, sebuah amplop coklat tebal dilemparkan ke depan rumahnya. Di dalamnya, ada surat tagihan dari pinjaman online terakhirnya. Jumlahnya membuat kepala Pak Rendra pusing. Ribuan ribu, puluhan ribu, bunga yang terus bertambah. Ia jatuh terduduk di tangga rumah, gemetar. Air mata menetes. "Ini nggak mungkin, aku nggak punya," bisiknya. Semua yang ia lakukan untuk mencoba memperbaiki hidupnya, kini berubah menjadi bumerang yang menghancurkan. Pak Rendra, guru yang dulu dihormati, kini hidup dalam tekanan tanpa akhir. Hutang menumpuk, kehormatan hilang, pikiran kacau. Dan yang paling menakutkan, ia tahu, ini baru permulaan. Sekolah pagi itu tampak seperti biasa. Namun, suasana terasa sedikit tegang. Beberapa guru terlihat saling bertukar pandang, bisik-bisik terdengar di lorong. Kabar mulai menyebar. Beberapa orang tua murid mulai mempertanyakan iuran yang sering diberikan Pak Rendra. Di kelas, murid-murid terlihat canggung. Beberapa masih takut untuk berbicara, sementara yang lain mencoba menahan rasa curiga. Pak Rendra masuk seperti biasa, senyum tipis di wajahnya. Namun dalam hatinya sudah gelisah. Sejak malam-malam sebelumnya, pikirannya kacau. Hutang menumpuk, kekalahan judi membuatnya cemas. Dan kini ada rasa takut lain, ketahuan. Beberapa hari sebelumnya, Rani, salah satu murid yang paling peduli dengan teman-temannya, memutuskan untuk memberanikan diri bertanya kepada ibunya. "Bu, uang iuran yang kemarin itu dipakai untuk apa ya?" Ibunya terdiam, tidak bisa menjawab dengan pasti, karena memang tidak ada bukti penggunaan uang itu. Rani kemudian menceritakan hal itu kepada teman-temannya. Perlahan, rasa curiga mulai menyebar di antara murid-murid. Orang tua murid mulai mendatangi sekolah. Mereka bertanya kepada kepala sekolah tentang iuran yang sudah dikumpulkan. "Pak Rendra meminta iuran lagi," tanya salah satu orang tua dengan nada serius. Kepala sekolah awalnya terkejut. Ia memang tahu ada iuran tambahan, tetapi tidak menyangka jumlahnya berulang kali dan terlalu sering. Seorang guru lain juga ikut angkat bicara. "Sepertinya memang ada beberapa pengeluaran yang tidak jelas," katanya. Kepala sekolah memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dokumen, catatan iuran, dan laporan keuangan mulai diperiksa satu persatu. Pak Rendra merasakan tekanan itu semakin berat. Hatinya terasa panas.
Jantungnya berdegup kencang setiap kali melihat orang tua murid atau guru lain menatapnya. Di kelas, murid-murid mulai diam. Tidak ada yang berani menatapnya langsung. Pada suatu siang, kepala sekolah memanggil Pak Rendra ke ruangannya. "Pak Rendra, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan," kata kepala sekolah tegas. Pak Rendra mencoba tersenyum. "Iya Pak, saya bisa jelaskan." Namun kata-kata itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Selama sesi pemeriksaan, fakta mulai terbongkar satu persatu. Iuran murid yang tidak digunakan sesuai tujuan, catatan pengeluaran yang tidak jelas, uang yang hilang tanpa jejak. Pak Rendra tidak bisa lagi berbohong. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya bergetar. "Bapak, saya hanya ingin membantu sekolah," gumamnya. Namun semua orang sudah mulai curiga. Murid-murid yang mengetahui sedikit rahasia mulai saling bertukar pandang. Beberapa dari mereka mulai meneteskan air mata. Berita ini menyebar cepat. Orang tua murid lain mulai mendatangi sekolah. Mereka marah, kecewa, dan merasa tertipu. Pak Rendra yang dulu dihormati, kini menjadi pusat kemarahan. Ia pulang dengan hati hancur. Di rumah, semua hutang dan kekalahan malam-malam sebelumnya terasa semakin nyata. Ia menatap amplop kosong di meja, menatap ponselnya yang penuh dengan notifikasi tagihan, dan merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Pak Rendra sadar, kepercayaan yang diberikan kepadanya telah hilang. Nama baiknya, kehormatan sebagai guru, semua mulai terkikis. Dan yang paling menakutkan, hutang-hutangnya tetap menumpuk, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Malam itu, Pak Rendra hanya duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Ia merasa sendiri, benar-benar sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan rasa takut yang nyata. Bukan takut kalah dalam permainan, tapi takut menghadapi kenyataan hidupnya sendiri. Hari itu menjadi hari yang paling berat bagi Pak Rendra. Ia dipanggil ke ruang kepala sekolah lebih awal dari biasanya. Langkahnya berat, napasnya sesak, hatinya sudah tahu apa yang akan terjadi. Begitu sampai, kepala sekolah menatapnya dengan wajah serius. "Pak Rendra, kami sudah memeriksa semuanya," kata kepala sekolah perlahan. "Keputusan ini sulit, tapi kami harus memberhentikan Bapak." Dunia Pak Rendra seakan runtuh dalam hitungan detik. Dihormati murid-murid, guru-guru, dan orang tua murid, kini hancur begitu saja. Ia hanya bisa menunduk, menelan ludah, dan mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang ada. Di luar, beberapa orang tua murid menunggu. Mereka ingin memastikan keputusan ini dilakukan. "Pak Rendra, kami kecewa," kata seorang ibu dengan nada sedih tapi tegas. "Uang iuran anak-anak kami dipakai untuk apa?" Pak Rendra hanya bisa terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan hati mereka. Reputasinya hancur. Murid-murid yang dulu mengaguminya kini memandangnya dengan rasa kecewa. Guru-guru lain mulai menjauhinya. Bahkan teman-teman dekatnya merasa canggung berada di dekatnya. Ia merasa seperti diasingkan dari dunia yang dulu ia kenal. Di rumah, suasana tidak kalah mencekam. Amplop kosong berserakan di meja. Notifikasi tagihan masih berdatangan tanpa henti. Hutang-hutang yang menumpuk seperti gunung menunggu untuk dihancurkan. Pak Rendra duduk di kursi, tubuhnya lemas. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Kenapa aku begini?" gumamnya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang menekannya. Malam itu ia mencoba tidur, tapi tidak bisa. Mimpi buruk terus datang. Wajah murid-murid yang kecewa, orang tua yang marah, tagihan yang menumpuk, dan suara notifikasi yang tak henti-henti. Ia mulai menyadari satu hal. Keserakasan dan kebohongannya telah menghancurkan semua yang ia miliki. Beberapa hari kemudian, teman-teman lama mulai menjauhinya. "Dia sudah terlalu jauh," kata seorang guru senior pada temannya.
Pak Rendra menjadi sosok yang menakutkan bagi dirinya sendiri. Hidupnya kini kosong. Ia tidak lagi memiliki pekerjaan, tidak ada rasa hormat, dan hutangnya tetap menumpuk. Kehormatan yang dulu ia miliki lenyap, dan setiap malam rasa bersalah menghantui pikirannya. Pak Rendra duduk di kursi, menatap amplop kosong. Sekali lagi ia menyesal. Namun penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah ia hancurkan. Ia menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa hidup yang ia hancurkan sendiri kini membalasnya dengan cara paling kejam. Malam itu sunyi, tapi untuk Pak Rendra, malam tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap detik terasa panjang, setiap bayangan di dinding seolah menatapnya. Suara-suara kecil yang sebelumnya diabaikan kini terdengar jelas. Bisikan, ketukan, bahkan tawa yang samar. Ia menutup mata, tapi bayangan itu tetap ada. Hari-hari Pak Rendra kini dipenuhi ketakutan. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap bunyi telepon membuat jantungnya melonjak. Setiap notifikasi tagihan membuat tangannya gemetar. Hidupnya berubah menjadi satu lingkaran mimpi buruk tanpa akhir. Di siang hari, ia mulai berbicara sendiri. Lagi-lagi harus bayar. Gak bisa. Kadang ia berdebat dengan bayangan di cermin. Kadang ia menangis tanpa sebab. Murid-murid yang masih melihatnya di sekolah mulai menyadari perubahan drastis itu. Pak Rendra yang dulu tegas dan bijak, kini sering melamun, salah bicara, bahkan terkadang menjerit tiba-tiba. Ia mulai kehilangan kendali. Malam demi malam, ia terjebak dalam mimpi buruk. Hutang yang menumpuk, penagih yang menakutkan, murid-murid yang kecewa, dan suara hatinya sendiri yang menuntut. Kadang, ia merasa sedang dikejar oleh ribuan tangan gelap yang ingin menagih hutang-hutangnya. Kadang, ia melihat murid-muridnya menangis di depannya, memohon untuk mengembalikan uang yang diambilnya. Semua itu nyata di pikirannya, meski di dunia nyata semuanya sunyi. Satu malam ia duduk di kursi, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap amplop kosong dan layar ponsel yang penuh tagihan. Tiba-tiba ia tertawa sendiri, tapi tawa itu terdengar menyeramkan, seperti orang yang hilang akal. "Kenapa? Kenapa aku bisa sampai sini?" bisiknya sambil menangis. Gangguan itu semakin parah. Ia mulai kesulitan membedakan mana kenyataan, mana khayalan. Setiap langkah di rumah terasa seperti jebakan. Setiap bayangan di kamar terasa seperti ancaman. Ia mulai mengurung diri, tidak keluar rumah, tidak mau bertemu siapapun. Tetapi hutang dan kenyataan hidup tetap mengejarnya. Setiap malam telepon berdering, pesan masuk berdatangan, penagih menunggu jawaban. Pak Rendra hanya bisa duduk, menatap kosong dan bergumam. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Pada titik ini, Pak Rendra benar-benar kehilangan keseimbangan mental. Ia tidak lagi bisa memisahkan kenyataan dan mimpi buruknya. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan, dan setiap malam adalah siksaan tanpa akhir. Di kamar gelapnya, ia menatap dinding yang penuh bayangan. Air mata terus mengalir. Ia menyesali semuanya, keserakahan, kebohongan, dan keputusan yang salah. Namun semuanya sudah terlambat. Hidupnya yang dulu penuh kehormatan kini hanyalah reruntuhan. Reputasi hancur, kepercayaan hilang, hutang menumpuk, dan pikiran tak lagi tenang. Pak Rendra hanya bisa duduk di sana, menatap kosong, menunggu waktu berjalan, seakan berharap mimpi buruk ini berakhir. Tapi ia tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah karma, dan karma itu nyata, keras, dan tidak bisa dihindari. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar Pak Rendra. Namun berbeda dari biasanya, sinar itu tidak membawa hangat. Hanya terasa dingin, seperti mengingatkannya pada kehancuran hidupnya sendiri. Pak Rendra duduk di kursi tua, tubuhnya lemah, matanya kosong. Ia menatap amplop-amplop kosong di meja dan ponsel yang penuh notifikasi tagihan.
Semua itu adalah saksi bisu dari kesalahan yang telah ia buat. Murid-muridnya yang dulu menghormatinya, kini hanyalah bayangan di pikirannya. Ia masih ingat wajah-wajah polos mereka, senyum mereka, dan kepercayaan yang mereka berikan. Dan ia sadar, semua itu telah ia hancurkan. Air mata mengalir tanpa henti. Ia menyesali setiap keputusan. Meminta iuran lebih dari murid-muridnya, menggunakan uang itu untuk keinginan pribadinya, terjebak dalam judi online, meminjam tanpa kemampuan membayar. Semua itu kini membawanya ke jurang kehancuran. Pikiran Pak Rendra kacau. Ia mendengar suara-suara di kepalanya. "Uang itu milikku," bisik satu suara. "Murid-murid menunggumu," suara lain. "Kamu akan membayar semua ini," suara keras lain menggema. Ia menutup telinga, tapi suara-suara itu tidak hilang. Hari demi hari, gangguan itu semakin nyata. Pak Rendra mulai melihat bayangan murid-muridnya menangis, orang tua yang marah, dan penagih yang menakutkan, bahkan saat ia sendirian. Ia mulai berbicara sendiri, berdebat, menangis, dan terkadang menjerit tanpa sebab. Pada suatu malam, ia duduk termenung, menatap langit-langit kamar. Ia menyadari satu hal, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kepercayaan, dan hutang terus menumpuk. Ia yang dulu dihormati, kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Pak Rendra akhirnya menunduk, menutup wajahnya dengan tangan gemetar. "Kalau saja aku tidak serakah," bisiknya pelan. "Kalau saja aku jujur." Tapi kata-kata itu datang terlambat. Hidupnya telah berubah. Kehormatan hilang, hutang tetap menumpuk, pikiran hancur. Hari-hari berikutnya, Pak Rendra hidup dalam kesepian dan penyesalan. Ia tidak lagi mengajar. Teman-teman dan tetangga menjauhinya. Bahkan murid-murid yang dulu ia didik hanya mengenangnya sebagai guru yang pernah mengecewakan. Namun yang paling berat bukan hanya kehancuran materi atau reputasi. Yang paling menyakitkan adalah gangguan jiwa yang menghantui setiap malamnya. Ia hidup di dunia yang penuh ketakutan, bayangan, dan rasa bersalah yang tak terhapuskan. Di suatu malam yang dingin, Pak Rendra hanya bisa duduk di kursi, menatap kosong ke arah dinding. Hatinya hancur, tubuhnya lelah, pikiran dan jiwanya hancur. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari dengan jelas, keserakahan, kebohongan, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan orang lain membawa azab yang nyata. Pak Rendra hanya bisa termenung, menyesal, dan menunggu waktu. Waktu yang akan terus berjalan, dengan atau tanpa dirinya. Ia sadar, karma itu tidak bisa dihindari. Ia adalah pelajaran hidup yang pahit, nyata, dan abadi. Pesan moral. Keserakahan mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Kejujuran, tanggung jawab, dan integritas bukan hanya nilai moral, mereka adalah pelindung diri dari kehancuran. Pak Rendra adalah contoh nyata, seorang guru yang dihormati bisa menjadi korban dari keserakahan dan kebohongan sendiri. Demikian kisah kali ini, Sobat Azab Dunia. Ingat, setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Keserakahan, kebohongan, dan mengkhianati kepercayaan bisa datang kembali menghantui. Kalau kamu terinspirasi atau tersadar dari kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dari azab dunia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.